Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk soal ujian nasional tahun sebelumnya, yaitu tentang soal yang nomor 2 di sini. Jadi soal ini membahas tentang vektor ya. Jadi kalau masih diingat ini materi tentang besaran vektor. Nah, sebelum kita membahas soal yang ini, saya mau sampaikan dulu bahwa untuk materi besaran vektor yang akan saya sajikan di sini adalah bukan cara yang paling cepat, tetapi cara yang bisa berlaku untuk semua. Karena ada banyak sekali model soal tentang besaran vektor dan kalau misalkan kita pakai cara cepat, itu bisa beda-beda. Setiap soal beda cara. Tetapi cara yang akan saya bagikan sekarang adalah cara yang tidak terlalu cepat, tetapi berlaku untuk semuanya. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa untuk menggunakan cara yang ini, itu kita perlu tahu arah mata angin dulu. Jadi ini tentunya hal yang sudah sangat tidak asing bagi kita semua. Di mana arah mata angin itu kan ada yang ke atas dan ke bawah, kemudian ada yang ke kiri dan ke kanan, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa arah atas itu melambangkan arah utara. Jadi arah atas ini itu adalah arah utara ya. Sedangkan arah bawah ini adalah arah selatan. Kemudian arah kanan itu timur dan arah kiri itu adalah barat kalau di peta. Nah, di samping itu juga kita perlu pahami bahwa eh, pada diagram Kartesius, arah utara selatan ini itu sama dengan sumbu Y, di mana arah utaranya atau ke atasnya itu adalah sumbu Y positif. Sedangkan untuk yang arah selatannya atau bawah itu adalah sumbu Y negatif gitu. Sumbu Y negatif. Begitu juga untuk yang arah kiri kanan. Untuk kanan kiri kanan ini adalah sumbu X ya. Kalau untuk arah kanan itu sumbu X positif. Sedangkan untuk yang ke kiri itu sumbu X negatif. Oke. Nah, selain konsep ini, kita juga perlu memahami satu konsep lagi yaitu tentang penguraian besaran vektor. Misalkan saya punya besaran vektor namanya vektor F, arahnya ke sana. Nah, kemudian vektor F ini terhadap sumbu vertikal itu membentuk sudut theta, seperti itu. Nah, jika ketemu arah vektor yang serong seperti ini, itu kita perlu uraikan dulu. Nah, kita sudah tahu bahwa tadi ada vektor arah kiri, arah kanan, arah atas, arah bawah. Nah, ini arahnya kan serong. Kalau kita lihat, serongnya vektor F ini adalah gabungan antara arah kanan dan arah atas gitu. Oke, saya ganti warnanya dulu. Oke, saya ulangi ya. Gabungan arah kanan dan arah atas. Seperti itu. Nah, untuk arah kanan itu berapa nilainya, arah atas itu berapa? Kita pakai konsep trigonometri yang begini. Ingat ya, jika sin itu adalah depan per miring. Jadi demi. Jadi sin itu depan per miring dari sudutnya. Kalau cos itu samping per miring atau sami. Oke. Nah, kita lihat arah atas, ini kan sudutnya ya. Ini arah ini sama dengan yang ini. Jadi ini sama dengan yang ini, ya. Nah, arah atas ini itu adalah yang di sampingnya sudut. Berarti untuk arah ke atas ini adalah pakai cos. Berarti besar vektor yang ke atas itu adalah F cos theta. Nah, sedangkan besar vektor yang ke kanan itu sama dengan yang di atas ini. Itu kan di depannya sudut. Berarti pakai sin dia. Berarti untuk yang arah kanan ini adalah F sin theta. Nah, perhatikan lagi positif negatifnya. Ke kanan itu positif, berarti ini positif. Ke atas juga positif. Oke, seperti itu yang perlu dipahami. Nah, sekarang kita langsung coba bahas soal yang ini. Oke, saya pakai warna hitam lagi. Nah, di sini katanya sebuah pesawat bergerak ke arah utara 13 km. Oke, utara berarti tadi kita udah tahu utara arah atas ya. Arah atas 13 km. Kemudian belok ke arah timur 24 km. Timur kan kanan, berarti setelah sampai sini dia belok ke kanan.
sejauh 24 km. Berarti panahnya harus lebih besar, lebih panjang daripada 13. 24 km. Dan belok lagi ke arah selatan sejauh 3 km. Berarti dari sini selatan itu ke bawah. Nah, karena 3 km berarti lebih pendek daripada dua vektor yang lainnya. Oke, ini kilometer juga. Nah, kita dapatkan di sini bahwa ada 3 vektor. Vektor yang 13, yang 24, dan yang 3. Kita boleh namakan vektor-vektor ini, misalkan yang 13 ini saya namakan vektor A, yang 24 ini saya namakan vektor B, yang 3 ini saya namakan vektor C. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita perlu menguraikan untuk setiap vektor berapa ke sumbu X, berapa ke sumbu Y. Gitu. Jadi vektor A, kita perlu tahu nilai ke sumbu X-nya berapa dan nilai ke sumbu Y-nya berapa. Oke, gitu. Nah, untuk vektor A, kita lihat arahnya ke atas. Ke atas itu kan berarti dia sumbu Y ya, sumbu Y positif, 13 nilainya. Berarti nilainya Y-nya 13 dan positif. Nah, sedangkan kalau arah atas itu tidak ada kiri kanannya, berarti X-nya sama dengan 0, gitu. Kemudian, untuk vektor yang B, kita lihat arahnya ke kanan. Kanan itu adalah X positif, berarti itu nilai X dan positif. Nilainya adalah 24, berarti 24 dan dia positif. Arah kanan tidak ada mengandung unsur ke atas dan ke bawah, berarti Y-nya 0, gitu. Begitu juga untuk vektor C. Kita lihat vektor C dia arah bawah. Bawah itu sumbu Y negatif dan angkanya 3. Berarti ini adalah untuk vektor C itu minus 3 karena kan dia ke bawah, sumbu Y dan negatif. Ke bawah tidak ada unsur ke kiri atau ke kanannya, berarti untuk X-nya 0. Nah, setelah ini kita gabungkan gabungan sumbu X dan gabungan di sumbu Y. Ini kan dapatnya 24 di sumbu X-nya dan di sumbu Y-nya kita dapat 13 kurang 3 kan 10. Nah, setelah kita dapat gabungan sumbu X dan sumbu Y, kita gabungkan. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu kan dua vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Berarti untuk menggabungkannya, jadi perpindahannya, gabungan dari kedua ini adalah perpindahannya ya. Jadi perpindahannya adalah kita gunakan rumus yang ini. Akar dari 24 kuadrat, yaitu dari X-nya ini, dan ditambah dengan 10 kuadrat dari Y-nya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kan kalau akar 24 kuadrat kan 576 tambah 10 kuadrat 100. Berarti sama dengan akar 676. 676 itu akarnya adalah 26 km. Nah, maka perpindahan dari pesawat itu adalah 26 km. Oke. Sampai situ pembahasannya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.